Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz dari Teknik Mesin Industri semester 6 ingin mempresentasikan mengenai perhitungan cost of quality dengan menggunakan metode activity basis costing untuk jadi kualitas antara prosedur produksi pada PT Berkat Manunggal Jaya. Ini identitas saya. Pertama, profil perusahaan. PT Berkat Manunggal Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang perakitan generator set untuk melakukan sebuah produksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cost of quality adalah satu, produksi yang mengalami rework serta test load yang sering berulang ketika hasil tidak sesuai standar hingga menimbulkan penggunaan solar bertambah yang tidak terhitung. Jadi pada saat perakitan untuk pengetesan yang tidak sesuai standar pada generator tersebut akan biaya produksinya akan tinggi. Yang kedua, terdapat sejumlah solar yang tidak dapat dikeluarkan dari tangki ketika akan dikirim ke konsumen. Jadi pada saat setelah pengujian generator itu selesai, pada pengujian mesin, solar tersebut yang pada saat pengujian generator tidak bisa dikeluarkan. Ketiga, proses pencegahan pada perusahaannya juga belum dikonversikan ke dalam biaya, padahal masuk kategori biaya. Jadi solar tersebut tidak dimasukkan pada rincian pengeluaran. Dari faktor tersebut, penetapan dan perhitungan biaya kualitas dengan jumlah cost of quality yang tepat. Di sini ada tabel grafik solar yang hilang untuk generator set tipe silang selama bulan Januari Agustus 2014. Nah, di sini ada jenis generator dengan daya yang berbeda-beda. Ada daya yang 1300 kV ampere, ada yang 1300 kV ampere dan 680 kV ampere. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa konsumsi solar yang terbawa paling banyak ada di generator 1300 kV ampere sebanyak 259,15. Nah, grafik kedua adalah jumlah solar yang digunakan untuk mengulang tes load. Ini grafik yang solar yang dipakai pada saat pengujian generator. Di sini juga ada 3 set generator 1300 kV ampere, 1300 kV ampere dan 680 kV ampere. Nah, kebalik dari yang grafik yang tadi, bahwa konsumsi solar terbanyak di 680 kV ampere sejumlah 713,67. Nah, bahwa dari semua grafik
tersebut, pemakaian solar berlebih ini akan mempengaruhi jumlah biaya kualitas. Dengan melakukan perincian, maka akan diketahui kerugian yang timbul pada produksi. Nah, ada kategori biaya dan kualitas. Satu, biaya kegagalan internal, merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan dan non-konfirmasi. Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan dan non-konfirmasi yang ditemukan setelah produksi. Biaya penilaian merupakan biaya yang berhubungan dengan menentukan derajat konfirmasi terhadap persyaratan dan kualitas. 4. Biaya pencegahan merupakan biaya yang berhubungan dengan upaya pencegahan yang terjadi kegagalan internal maupun eksternal, sehingga menimbulkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Model perhitungan biaya kualitas (cost of quality). 1. Model FAF tradisional disarankan oleh jurnal. Model yang kedua, nomor model cross-buy, yaitu melihat kualitas sebagai kesesuaian untuk permintaan, harga, convert. Ketiga, model intake adalah biaya yang hanya bisa diestimasi seperti mendapatkan keuntungan karena kehilangan pelanggan dan pendapatan yang menurun karena tidak memenuhi kesesuaian dengan permintaan konsumen. Keempat, proses cost adalah total biaya confirm dan non-confirm untuk proses tertentu. Yang kelima, sistem ABC muncul karena model FAF tadi pada model yang pertama, dan proses cost sebelum bisa memasukkan biaya overhead ke dalam sistem cost of quality. Nah, metode penelitian yang pertama, studi pendahuluan. Kita kumpulkan dulu data-data dari hasil, bisa wawancara atau yang lain. Yang kedua, studi pustaka. Yang ketiga, studi lapangan. Kita langsung ambil data dari tempat penelitian kita langsung. Yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, menentukan tujuan penelitian. 6. Menentukan batasan dan asumsi masalah. 7. Pengumpulan data. Nah, di sini contoh perincian biaya dari generator set 680 kVA. Di sini ada prepare cost. Kita sebelum melakukan pekerjaan atau perbaikan, kita planning dulu atau rencanakan dulu pengeluaran apa yang kita perlu. Di sini contohnya pemilihan supplier, evaluasi kualitas material, perencanaan kualitas. Nah, kedua, fair internal cost. Yang ketiga, failure external cost. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.